Bab 33. Setelah meninggalkan Gia yang hancur karena perbuatannya, Zain pun langsung melangkahkan kakinya ke kamar mandi, guna membersihkan diri. Setelah beres dengan ritual mandinya, Zain berdiri di hadapan cermin. Ia meneliti wajahnya yang memar dan membengkak karena dihajar oleh adik tirinya Zidan. Saat meneliti wajahnya di depan cermin, Zain memang kesakitan. Namun, walaupun merasa sakit, ia tersenyum saat mengingat rencananya sudah berhasil. Ia senang karena rencananya berhasil. Ia senang karena adik tirinya hancur. Ia puas, semua berjalan dengan sempurna. Keluar dari kamar mandi, ia berniat untuk langsung pulang ke negara asalnya, Rusia. Ia sama sekali tak peduli dengan Gia. Toh, Gia bukan anak kecil. Dia bisa kembali ke Rusia seorang diri. Begitulah pikir Zain. Saat dia akan melepaskan handuk kimononya, pintu diketuk dari luar. Shit! Maki Zain pada orang yang menggedor kamarnya dengan keras. Ia pun kembali membenarkan handuknya dan berjalan ke arah pintu. Mark? Ucapnya saat melihat Mark berdiri di depan pintu kamar yang ditempatinya. Mark maju ke arah Zain dengan mata menyala dan rahang mengeras, menahan amarahnya. Tanpa basa-basi, Mark langsung menonjok pipi Zain. Zain yang tidak siap langsung tersungkur ke lantai. Apa kau gila, Mark? Teriak Zain. Ia pun kembali berdiri dan menatap tajam ke arah Mark. Setelah Zain bangkit, Mark mencengkram handuk yang sedang dipakai oleh Zain. Kenapa kelakuan begitu hina, Zain? Apa kau tahu akibat perbuatanmu dan adikmu? Gia hampir meregang nyawa. Teriak Mark di hadapan wajah Zain. Mark sungguh murka pada kelakuan Zain. Ia bisa mentolerir semua yang dilakukan Zain dan akan membereskannya. Tapi bagi Mark, perbuatan Zain kali ini sungguh tidak bisa dibenarkan dan dimaafkan. Apalagi hal yang sama pernah menimpa adiknya beberapa tahun silam. Dan kejadiannya yang menimpa Gia mengingatkannya kepada adiknya yang telah diperkosa dan langsung bunuh diri. Seketika Zain terdiam, tubuhnya mematung. Apa maksudmu, Mark? Tanya Zain. Karena kalian Gia mencoba bunuh diri. Di mana hati nuranimu, Zain? Membuka matanya, ia mengerjap. Apakah aku sudah mati? Gumam Gia. Tiba-tiba aroma obat menguar mengusik hidungnya. Seketika Gia melihat ke sana kemari. Lalu ia merasakan tangannya perih. Seketika ia melihat ke arah bawah. Menyadari upaya bunuh dirinya gagal, mata Gia mengembun. Gadis rapuh itu kembali menangis. Ya Tuhan, kenapa kau membiarkanku hidup? Hidupku sudah hancur. Kenapa kau tidak membiarkan aku mati saja? Kenapa? Dia berteriak histeris. Dengan masih dalam kondisi lemah, ia bangun dari baringannya. Kemudian mencabut infusannya yang terpasang di tangannya. Ia menggigit perban hingga perban yang melilit di tangannya kembali terlepas. Darah kembali menetes dari tangannya. Dengan cepat, dia pun turun dari bangkar. Baru beberapa langkah ia berjalan, ia kembali tak ambruk. Ibu, aku takut. Bawa aku bersamamu, Bu. Lirih dia sebelum kembali tak sadarkan diri. Gia! Teriak seseorang yang baru saja masuk ke dalam ruangan Gia. Sementara di Rusia, Joe sedang meronta-ronta. Ia disekap, tubuhnya terikat dengan keras di kursi. Albert berhasil menculiknya. Padahal sebelum Albert menculiknya, ia berniat menemui Sonya dan memberitahu pada Sonya tentang Albert. Namun sayang, sebelum bertemu Sonya, Joe sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Albert. Apa kau suka tempat ini? Tanya Albert tiba-tiba datang dari arah luar. Albert, lepaskan aku, teriak Josh. Setelah keluar dari kamar Gia, Zidan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Zidan terbiasa hidup pahit sedari kecil. Ia terbiasa mengendalikan diri dan emosinya. Walau emosinya masih diubun-ubun, Zidan berusaha berjalan dengan tenang.
Ia keluar dari hotel untuk mencari hotel lain. Setelah menemukan hotel yang tak jauh dari hotel yang ditempati Zayn dan Gia tadi, Zidane pun berjalan dengan gontai ke kamarnya. Saat sampai di kamar, Zidane langsung berjalan ke arah ranjang. Ia bukan duduk atau berbaring di ranjang, ia malah terduduk di lantai. Zidane menyenderkan punggungnya di pinggir ranjang. Ia memeluk lututnya dan menyembunyikan wajahnya di antara kedua kakinya. Tangis yang sedari tadi ia tahan akhirnya pecah. Zidane menangis bukan karena lemah. Ia adalah pria yang kuat. Sedari kecil, ia sudah terbiasa menerima semua kesakitan. Menerima kebencian dari kakak dan ayahnya, diasingkan ketika dia dewasa. Dan tak ada yang menyambut kedatangannya selain Sonya. Tak ada yang merindukannya ketika dia pergi. Bahkan dia tak yakin Sonya merindukannya. Tak ada yang mengharapkan kehadirannya. Ia memulai semuanya dengan tersenyum. Ia memendam semuanya sendiri. Ia hanya ingin dianggap. Ia hanya ingin kakak dan ayahnya tersenyum padanya. Semua terasa pahit bagi Zidane. Hidupnya kembali berwarna saat dia datang ke dalam kehidupannya, mengisi hatinya, dan bahkan ia berani melawan Zayn saat dia hadir dalam hidupnya. Tapi kini, semua warna dalam hidupnya hilang kembali. Warna gelap ia kembali menyapa hidupnya. Kakak tirinya yang selama ini ia sayangi, sukses membuatnya hancur berkeping-keping. Semua tak lagi sama. Bisakah dia tetap bertahan melewati hari suram? Setelah puas menangis, Zidane mengangkat kepalanya. Ia melihat telapak tangannya yang baru saja ia pakai untuk menampar Gia. "Apa kau masuk ke dalam hidupku untuk membantu Zayn menyakitiku, Gia?" Lirih Zidane. Kemudian ia tersenyum getir saat mengingat saat pertama kali Gia menjadi sekretaris Zidane, dan itu adalah perintah Zayn. Zidane merasa bahwa Zayn dan Gia sengaja menghancurkan dirinya. Ingin ia tak percaya dengan apa yang dikatakan Zayn, tapi melihat Gia yang tertidur nyaman di dekat Zayn sampai pakaian tipis yang dia pakai saat kehadirannya sudah menjelaskan apa yang terjadi antara Zayn dan Gia. Zidane hanya mempercayai apa yang dia lihat. Tanpa sadar, dia telah melukai Gia yang tak tahu apa-apa, tapi harus terseret di antara dirinya dan juga Zayn. Mendengar Gia yang hampir meregang nyawa karena dirinya, Zayn terdiam. Ia diam terpaku, rasa iba menelusup ruang hatinya. Namun tak lama dia menggeleng. "Memangnya apa urusannya denganku?" jawab iblis Zayn kembali muncul. Ia menyingkirkan rasa ibanya. Tujuannya sudah tercapai, jadi dia tak mau memikirkan hal lain. "Zayn!" teriak Mark saat Zayn malah mengucapkan hal yang tak sepantasnya. "Mark, kau ditugaskan untuk membersihkan kekacauan yang aku lakukan, bukan? Maka lakukan seperti biasa. Semoga kau tak lupa bagaimana dulu keluargaku menolong keluargamu," jawab Zayn saat mendengar Mark berteriak. Mark terdiam. Ia menghela nafasnya sedalam-dalamnya, menetralkan amarah yang bergemuruh dalam dadanya. Ia sadar, takkan ada gunanya berdebat dengan Zayn. Ia pun lebih memilih keluar dari kamar dengan membanting pintu. Mark memutuskan untuk menyusul Gia yang sudah pergi ke rumah sakit. Melihat Gia mengingatkannya pada adik yang sudah mengalami hal yang sama dengan Gia.